Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan rahimakumullah. Di kesempatan ini Al-Fakir Muhammad Nanang akan mengajak saudara-saudara sekalian atau menyegarkan ingatan kita semua bagaimana kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di rumah kita masing-masing. Sebagaimana kita maklumi bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk sama-sama bisa melakukan sholat Idul Adha berjamaah di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan yang biasa dipandu atau dipimpin oleh para kiai, para asatidzah, para habaib. Namun kondisi pandemi saat ini tentunya menjadi salah satu hikmah terbesar buat kita agar kita bisa juga secara pribadi melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana pelaksanaan itu tentu saja akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bisa jadi kita melaksanakan sendiri, apalagi kalau itu bisa kita laksanakan berjamaah bersama keluarga kita, bersama istri dan anak-anak kita. Tentu ini menjadi satu hal yang luar biasa, yang insya Allah dengan keadaan seperti ini, di mana kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid-masjid, di lapangan, kemudian kita lakukan sholat Idul Adha ini diiringi dengan takbir kita, diiringi dengan doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini, segera Allah hilangkan wabah ini. Kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kebaikan, dan kita semua bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Sekali lagi, pada kesempatan ini bukan bermaksud menggurui atau mengajari bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, tapi hanya sekedar mengingatkan bagaimana kaifiat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha ketika kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing, baik munfarid secara sendiri ataupun berjamaah. Singkat saja, insyaallah pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 Masehi, itu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita sama-sama akan merayakan hari raya Idul Adha. Salah satu amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari raya adalah pelaksanaan sholat Idul Adha atau sholat Id. Merujuk kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Al-Kautsar, pendapat pertama ahli tafsir mengatakan adalah telaga di surga, yang dimana ketika orang meminum air telaga tersebut dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan telaga itu adalah milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak.
Allah berikan kepada Nabi kita nikmat yang begitu banyak, bahkan kenikmatan yang kekal, yang abadi kelak di akhirat. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar", maka salatlah kalian dan berkurbanlah. Sebagian ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Walaupun sebagian yang lain mengatakan salat di sini bisa bermakna doa ataupun salat-salat yang lainnya. Jadi salat Idul Adha, kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada dua hal yang dianjurkan pada hari raya Idul Adha. Yang pertama melaksanakan salat, yang kedua adalah berkurban. Tapi penekanannya pada hari raya Idul Adha ini pada kata wanhar. Berbeda dengan penekanan pada hari raya Idul Fitri. Di sana jelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh pasti beruntung bagi orang-orang yang mau membersihkan diri atau orang-orang yang telah membersihkan diri dengan berpuasa, dengan istighfar, dengan berzikir. Ya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian mereka menyebut nama Tuhannya, menyebut nama Tuhanmu, mereka mengumandangkan takbir dan kemudian mereka melakukan salat. Jadi kalau hari raya Idul Fitri ditekankan pada salatnya, karena takbirnya memang terbatas, yaitu hanya malam 1 Syawal sampai kemudian pada pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sendiri. Berbeda dengan sholat Idul Adha, maka punya kesempatan yang banyak, yaitu bisa takbir mulai dari malam Idul Adha sampai kemudian pada hari-hari tasyrik atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha pada tanggal 11, 12, 13, yang juga masih punya kesempatan untuk mereka yang akan berkurban pada hari-hari tersebut. Nah, jadi kita manfaatkan kesempatan yang amat baik-baik ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, bisa sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Kita bisa sama-sama sholat Idul Adha, kemudian mengumandangkan takbir, dan kemudian juga kita bisa berkurban. Nah, kita mulai dari malam Idul Adha, sebagaimana dianjurkan kita banyak mengumandangkan takbir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita, akan memberikan kebaikan kepada kita yang tidak terhingga dengan amal-amal ibadah kita, dengan amal-amal soleh kita. Dan salah satu amalan dianjurkan adalah mengumandangkan takbir. Oleh karena itu saya mengajak, mari sama-sama kita gemakan takbir dari rumah kita masing-masing. Kalau mungkin di mushola atau di masjid-masjid tidak bisa melaksanakan takbir sebagaimana biasa, bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengumandangkan takbir ini. Ya, kalau sehari-hari mungkin kita gunakan pengeras suara kita, speaker kita, ataupun alat-alat sound system di rumah kita untuk bernyanyi, untuk karaoke, mari sama-sama pada malam Idul Adha ini kita gunakan untuk sama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, bertakbir. Semua dari kita, anak-anak kita semua sama-sama mengumandangkan takbir dengan sama-sama tentunya memanfaatkan malam Idul Adha ini dengan ibadah maksimal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlanjut hingga kemudian 3 hari ke depan atau setelah tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 masih bisa kita kumandangkan takbir ini. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini sekali lagi dari rumah kita masing-masing, kita kumandangkan takbir, kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kita kumandangkan tahmid, kita kumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, maka pada pagi hari setelah kita sholat subuh, silakan mungkin masih bisa sholat subuh berjamaah di mushola atau di masjid-masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah kita masing-masing. Nah, satu hal yang disunahkan atau dianjurkan, ya, mendubah hal yang disunahkan adalah ketika hari raya Idul Adha, maka setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh, syukur-syukur bisa berjamaah di masjid, maka kemudian kita disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Artinya kita tidak makan dan tidak minum, ya, sebelum kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, jadi ini sunnah nih. Jadi nggak ngopi dulu, nggak ngerokok dulu, nggak minum dulu. Jadi kita baru melakukannya nanti setelah sholat Idul Adha.
Meskipun kita sholat Idul Adha di rumah, tetap kita lakukan ini karena ini adalah amalan sunnah. Jadi ya, itu yang pertama yang nanti bisa kita lakukan. Dan setelah sholat subuh berjamaah kita pulang, kemudian anak istri kita juga kita ingatkan jangan sarapan dulu, kita sholat Idul Adha dulu. Mereka sholat subuh kemudian mandi ya, mandi sunnah Idul Adha atau mandi sholat sunat hari raya, niatkan mandi sunnah untuk sholat Idul Adha. Kemudian kita siap-siap ya sekitar jam 6.15 ya sudah duduk sama-sama menggelar sejadah bersama-sama di rumah masing-masing, ya entah di halamannya atau di rumahnya ya, di dalam rumahnya, kemudian menggelar sejadah, duduk bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Kembali kita bertakbir bersama-sama ya, dipimpin oleh ayahnya atau anaknya atau putranya yang mungkin sudah mampu kumandangkan takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, biasanya 3 kali ini kita baca. Kalau kita hafal, kalau kita tidak hafal, ya bisa sekarang lihat HP-nya, lihat tulisan di rumah, semuanya sah-sah saja. Semuanya baik-baik saja, semuanya mendapatkan pahala. Bahkan melihat itu mendapatkan pahala, matanya melihat, tangannya memegang. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya tekankan agama itu mudah, jangan kita persulit ya. Yang tidak boleh adalah kita menggampangkan agama. Selama dia masih ada aturannya, tidak bertentangan dengan aturannya, maka kita lakukan itu. Dan ingat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan yang kita hadapi, maka dia akan keluar kemudahan yang akan kita dapatkan. Itu kaidah usul fiqihnya. Dah ya. Jadi ini kita takbir ya. Kalau kita bisa lanjutkan, kita lanjutkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajja jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, itu kita kumandangkan 10 menit, 15 menit. Setelah itu jam setengah 7 atau jam 7 kurang 15 menit ya kita mulai sholat Idul Adha, syukur-syukur bersama keluarga ya. Tata caranya saya akan berikan dulu kaifiatnya bersama keluarga atau berjamaah ya. Syukur-syukur bisa makmumnya bisa lebih dari 4 orang, kalaupun kurang dari 4 orang nggak apa-apa ya, kita berjamaah sesuai dengan kapasitas keluarga kita. Jadi saya katakan syukur-syukur bisa lebih dari 4 orang tadi, karena ini ada kaidah sholat berjamaah yang yang pahalanya nanti akan lebih bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sholat tidak pakai iqamah. Jadi jangan iqamah. Apa aba-abanya? Ya, insyaallah anaknya bisa atau bapaknya bisa, maka berdiri kumandangkan as-shalatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Nah, itu komandonya. Jadi bukan takbir. Ya, jadi kumandangkan itu as-salatu jami'ah. Ya, kemudian berdiri ya. Bapaknya atau siapa yang mampu jadi imam. Ya, posisi sudah berdiri, kemudian niat talafud ya. Saya ingatkan ini talafud namanya, yaitu lafaz yang akan kita baca dalam hati kita, karena niat itu di dalam hati. Nah, talafud ini wajib dengan menggunakan bahasa Arab ya, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau niat nanti boleh dengan bahasa Arab ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi talafudnya. Nah, baik ya, jadi talafuznya dengan bahasa Arabnya ini usolli kalau dalam bahasa keseharian kita adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan li'idil adha rakaataini. Kalau kita imam
maka bilang imaman lillahi ta'ala. Ini untuk imam. Saya ulang sekali lagi, usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu kalau imam. Nah, yang makmum, usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, ini talafuznya. Kalau ini sulit kita baca atau kita tidak mampu membacanya, itu nggak apa-apa. Jadi tidak perlu kita baca, langsung kita takbiratul ihram. Kita Allahu Akbar. Nah, di sini baru kita melafazkan niat ketika takbiratul ihram. Ya, niat tadi aku niat salat sunat Idul Adha, atau aku niat salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah. Itu pada saat Allahu Akbar, hati kita mengucapkan itu. Itu bagi imam. Jadi aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah. Nah, makmumnya ya, setelah imam selesai Allahu Akbar, langsung makmum ikut Allahu Akbar ya. Kemudian dalam hatinya ketika mengucapkan lafaz itu takbiratul ihram, mengucapkan niat. Aku niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam atau menjadi makmum karena Allah. Dah, takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Dah, doa iftitah selesai. Nah, kemudian ini yang berbeda dengan sholat lainnya, yaitu kita takbir lagi sebanyak 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram tadi menjadi 8 kali, bukan 7 kali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tersendiri. Takbiratul ihram, kemudian iftitah, baru kita takbir lagi 7 kali. Takbir. Begitu takbir tidak niat lagi, hanya cukup takbir saja. Allahu Akbar. Setelah takbir, ya, sebelum kita takbir untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, di sela-selanya sebagaimana yang sudah kita lakukan adalah kita membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Ya, itu kita baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ya, sama, jadi makmum mengikuti setelah imam ya. Jadi imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya, 7 kali. Selesai takbir 7 kali, 8 dengan takbiratul ihram tadi, kemudian kita baca suratul Fatihah. Ya, baca Fatihah. Nah, kalau sendiri otomatis ya bacaannya sir, karena berjamaah bacaannya zahir, bacaannya terdengar oleh jamaah. Ta'awudz biasa pelan-pelan dulu ta'awudznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, makmum baca Fatihah tuh. Nah, kemudian ini imam, ya makmum baca Fatihah pelan-pelan. Ya, imamnya kemudian baca surah. Nah, kalau mampu baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau tidak mampu baca surah yang lain yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, nggak apa-apa. Ya, sama saja nilainya. Ya, memang kalau Al-A'la tadi dibaca oleh Nabi, biasa kebiasaan Nabi, tapi bukan berarti suatu keharusan. Ya, kita baca surah yang lainnya. Kalau kita tidak hafal surah Al-A'la, Sabbihis ya, kemudian di rakaat pertama, nanti rakaat kedua kalau surah pertama Al-A'la, surah kedua Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nah, kalau kita tidak mampu atau kita tidak bisa menghafalnya, ya diganti dengan surah yang lain. Bisa dengan Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu. Kalau tidak mampu baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau tidak mampu juga baca surah Al-Falaq di rakaat pertama dan surah An-Nas di rakaat kedua. Ya. Nah, ini ya bacaan surah ya.
Itu juga jadi kesunahan. Ya, setelah baca surah di rakaat pertama, kemudian kita ruku, ya kita sujud, ya duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangun lagi. Nah, kemudian kita bangun, kita takbir lagi 5 kali. Tidak perlu niat lagi, sudah takbir saja, Allahu Akbar. Sama seperti tadi rakaat pertama, di sela-sela takbir pertama, kedua dan ketiga, baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baca surah lagi, ya. Tadi saya katakan kalau tadi pertama surahnya Al-A'la, surah kedua di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kalau tadi surah Al-Maun, rakaat kedua baca surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar. Kalau rakaat pertama tadi Al-Kafirun, baca surah kedua Al-Ikhlas. Kalau rakaat pertama tadi baca Al-Falaq, baca surah di rakaat kedua surah An-Nas. Ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud atau tahiyat, ya, salam. Selesai sholat kita. Ya, selesai sholat kita. Nah, kalau tadi sendiri niatnya dirubah saja. Tadi kalau ada makmuman imaman itu dirubah, kalau sendiri tidak ada lagi itu. Langsung usolli sunnatan li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan idul adha boleh. Boleh li'idil adha, biasanya pakai li'idil adha. Rakaataini lillahi ta'ala. Ya, kalau sendiri bacaannya sir, tidak perlu terdengar yang lainnya, baca perlahan. Ya. Nah, sekarang tadi yang berjamaah sudah saya sampaikan tadi tata caranya. Selesai berjamaah, apa yang kita lakukan lagi? Kembali takbir lagi. Takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ya. Ini takbir lagi nih, disunahkan. Ya, disunahkan kita takbir lagi. Dan selesai takbir, ya mau baca doa silahkan. Nah, andaikan kita mampu untuk khatib, ya, kalau sendiri tidak perlu. Kalau berjamaah, andaikan kita mampu untuk khatib, di keluarga ada yang mampu, lakukan khutbah ini. Tapi kalau tidak mampu, maka sholat sunat Idul Adha kita sah. Tapi kalau mampu, ya ada yang bisa, maka dia menjadi sempurna. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan. Tapi kalau tidak, ini juga sah, ya, memang berbeda dengan adanya khutbah, itu menambah kesempurnaan daripada sholat Idul Adha tadi, ya. Nah, kalau ada yang khutbah, nah silakan, ya, bangun misalnya setelah takbir atau berdoa sedikit, bapaknya bangun. Nah, ini khutbah. Khutbah saya ingatkan, khutbah memang ada aturan mainnya, artinya ada rukun yang harus kita lakukan. Ya, jadi berdiri, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu duduk lagi, langsung saja. Apa yang pertama menjadi rukun khutbah? Itu mengucapkan hamdalah. Ya, hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sampai situ sebetulnya. Tapi kalau bisa silakan, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Ya. Nah, itu udah salawat sebetulnya. Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang jelas kata alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang dimaksud dengan pujian. Ya, ini rukun yang pertama. Ya. Biasanya ada yang menambahkan pada kalimat misalnya alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ini alhamdulillah. Kemudian ditambahkan dengan syahadat, silahkan. Tapi syahadat bukan rukun. Dia tambahan saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini rukunnya adalah ucapan alhamdulillah. Jadi keliru kalau baca alhamdulillah kemudian baca syahadat tapi sholawat tidak. Nah, yang terpenting adalah sholawat. Yang kedua rukunnya adalah baca sholawat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Cukup. Ini mencukupi secara rukun. Bagus, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 sudah rukun khutbah. Ada 5 nanti. Yang ketiga pesan takwa. Pesan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wasiat. Yang keempat apa? Baca ayat Al-Qur'an. Ini boleh di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Kita cari aman di khutbah yang pertama. Baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita awali qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah, sadaqallahul azim. Udah. Ya. Nah, kalau kita mau tambahkan ya isi khutbahnya silakan. Keluargaku yang saya cintai, mari sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini segera Allah angkat dari negeri kita. Semoga Allah selamatkan kita dengan terus meningkatkan amal-amal soleh kita. Dengan terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita berusaha membantu orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selesai khutbah pertama. Ya, biasanya ada tambahan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli astaghfirullakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kalau kita tidak mampu cukup barakallahu lakum ya wastaghfirullahal azim ya, atau barakallahu lakum astaghfirullahal azim. Cukup. Dah. Selesai ya. Oh ya, karena ini Idul Adha, mohon maaf tadi ada yang tertinggal nih ya. Karena Idul Adha maka ada khutbah, apa ada takbir tadi sebelum khutbah. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca takbir dulu sebanyak 9 kali di khutbah yang pertama. Mohon maaf ya, tertinggal. Jadi kita baca takbir sebanyak 9 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Baru kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, atau kita awali fa ya ibadallah ittaqullah. Ayuhal ikhwan ittaqullah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tadi isi khutbahnya sudah saya sampaikan. Ya, dah selesai khutbah duduk ya. Kalaupun tanpa khutbah kedua bisa, tapi dengan catatan ada rukun khutbah yang belum kita baca, yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Yang biasa saja kita pakai khutbah kedua. Berdiri lagi setelah duduk tadi, setelah barakallahu li wa lakum atau barakallahu lakum, kemudian apa? Astaghfirullahaladzim. Kita kemudian duduk, kemudian kita diri lagi. Nah, kita kumandangkan takbir lagi di khutbah kedua. 7 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, ini yang mesti kita baca. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai khutbah yang kedua. Ini insyaallah ya, ini bisa dilakukan di rumah masing-masing ya, di keluarga masing-masing ya. Saya rasa ini saja ya, sudah hampir 30 menit. Sekali lagi saya berharap dilihat dari awal sampai akhir karena khawatir nanti terjadi kesalahpahaman ya. Kalau ada yang kurang, yaitu semata-mata karena kebodohan dan kefakiran saya ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari wabah ini. Amin. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.